Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para sahabat channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah. Dalam kajian kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan tentang rezeki, yaitu amalan membaca surat Al-Fatihah, yang mana caranya nanti saya jelaskan. Dan sekarang saya akan membahas tentang 15 manfaat atau keistimewaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat, dan juga surat Al-Fatihah ini adalah merupakan syarat sahnya sholat, yang mana surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam. Namun masih banyak di antara umat muslim yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Padahal banyak sekali hadis yang telah menerangkan tentang manfaat dan keutamaannya dari membaca surat Al-Fatihah tersebut, baik itu dari sisi kandungan ataupun dari segi kedudukannya. Di antara manfaat dan keutamaan dari membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini adalah sebagai berikut. Saya jelaskan. Yang nomor 1, surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung. Siapa saja orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini, maka ia adalah dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan terlebih lagi jika ia membacanya dengan penuh keikhlasan dan memahami, meyakini maknanya, serta mengamalkan di kehidupannya sehari-hari. Yang nomor 2, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir radhiyallahu an berkata, aku tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang mengalirkan air. Aku berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, sampai 3 kali. Tetapi beliau tidak menjawabnya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, sedang aku berada di belakangnya, sampai beliau masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemaniku. Sedang beliau telah bersuci, seraya bersabda, alaikassalam warahmatullah, sebanyak 3 kali. Dan kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surat di dalam Al-Quran? Aku katakan, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, bacalah surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu adalah surat Al-Fatihah, sampai engkau menyelesaikannya. Hadis radhiyallahu Ahmad. Dan yang ketiga, diberikan kemudahan untuk mengontrol hati dan pikiran.
Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali, maka setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan pada air suci dalam gelas, kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dan pikiran yang negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawanya pada keburukan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Saat itu salah satu surat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu manfaat dari membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Dan yang keempat, sebagai bentuk perlindungan, yang mana jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, surat Al-Ikhlas 3 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, maka ia akan aman, ia akan diberi keselamatan dari segala hal selain kematian. Yang kelima, mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai maksud atau hajat yang belum tercapai, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh selama 40 hari, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan setelah 40 hari, berdoalah memohon ampun kepada Allah atas segala apa yang menjadikan hajat-hajat kita. Dengan izin Allah dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan cepat mengabulkan hajat-hajat kita. Yang keenam, meninggikan derajat dan melunasi hutang. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini beserta bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh dengan istiqomah dan penuh yakin, jika ia menginginkan pangkat atau kedudukan akan terkabul permohonannya, jika ia fakir akan diluaskan rezekinya, jika punya hutang akan mampu membayarnya, jika ia lemah akan dikuatkan dan disegani serta dihormati, jika ia sakit maka akan disembuhkan, jika ia mempunyai anak maka anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah kalau mengamalkan surat Al-Fatihah, keistimewaan surat Al-Fatihah. Dan itu semua insya Allah bisa didapatkan jika kita senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan istiqomah dan dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketujuh, meluaskan rezeki dan diberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah ini sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan segala urusannya, menghilangkan keprihatinan dan kesusahan hidupnya.
menganugerahkan apa yang ia impikan, mendapatkan berbagai keberkahan, kebaikan dan kemuliaan, menjadikan ia berwibawa, berperilaku luhur dan berkehidupan yang baik. Dan ia beserta anak-anaknya akan terlindung dari kemudaratan serta dianugerahkan kebahagiaan. Dan yang kedelapan, mewujudkan segala yang diimpikan. Barang siapa yang mengamalkan bacaan atau surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali usai sholat atau sholat subuh, maka ia akan memperoleh hajatnya atau keinginannya dan akan menemukan apa yang selama ini yang dicari-cari. Setelah membaca surat ini sebanyak 125 kali, lalu panjatkan doa dengan kalimat berikut ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dipermudah bagiku semua urusanku, baik urusan dunia maupun di akhirat nanti. Semoga permintaanku dikabulkan dan keinginanku cepat terkabul. 9. Membuka pintu rezeki serta dimudahkan segala urusan. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, insya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki baginya dan akan memudahkan segala urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali, baiknya berdoa dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, agar engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, karuniamu, serta rezekimu. Dan engkau mudahkan setiap langkahku dan urusanku, murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak lagi berkah tanpa kekurangan dan kesusahan. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya ini, karuniakanlah apa yang kuhajati. Yang nomor 10, dikabulkan segala hajat yang baik. Jika kita senantiasa membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, maka insya Allah hajat-hajat baik kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu sirrahu, siapa saja yang mempunyai maksud hajat, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunnah. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, bisa mengobati segala penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia, sejatinya itu berasal dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Untuk itu, selain kita harus tetap berdoa dan berusaha secara medis, semaksimal mungkin kita juga bisa memanfaatkan dari keberkahan surat yang agung ini, apalagi surat Al-Fatihah ini dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah.
Untuk cara mengamalkannya yaitu bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah apabila kita senantiasa mengamalkan dengan istiqomah, insya Allah kesembuhan akan mudah didapatkan. Jika kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut, dan penyakit lainnya. Dengan cara kita membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada wadah yang bersisikan air bersih dan suci secukupnya, lalu air tersebut kucurkan pada telapak tangan dan diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, dan seluruh badan, lalu sisanya diminum. Insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada wadah kertas kain yang berwarna putih yang suci, lalu setelah itu hapuskan dengan air dan beri minum pada orang yang pelupa. Insya Allah dengan izin Allah sifat pelupanya akan hilang. Para sahabat channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah, untuk mengatasi sifat lupa salah satunya yaitu dengan selalu membaca dan mempelajari Al-Quran dan selalu mengingat Allah secara terus-menerus, sehingga kebiasaan itu bisa mendarah daging di hati kita. Dimanapun itu kita berada, baik siang ataupun malam, baik susah ataupun senang, kita harus tetap mengingat Allah. Dengan kita selalu mengingat Allah, kita tidak akan lalai darinya. Yang ke-13, mengobati sengatan kalajengking, bisa dijadikan penawar. Ketika kita disengat kalajengking, sebagai pertolongan pertama, bacakan surat Al-Fatihah ini. Ambil sebuah wadah yang bersih, lalu diisi air dan sedikit garam. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminumkan atau diminum. Insya Allah dengan atas izin Allah akan segera sembuh. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Fatihah itu mampu menjadi penawar bisa dari sengatan. Seorang sahabat telah diminta mengobati ketua penduduk yang tengah disengat binatang berbisa. Kemudian seorang sahabat memberikan doa dengan menggunakan surat Al-Fatihah ini. Dengan atas izin Allah, ketua kaum itu bisa sembuh. Dan dengan membacakan surat Al-Fatihah, dengan mengumpulkan sedikit ludahan, kemudian ditiupkan dan disertai sedikit ludahan pada bagian badan yang terkena sengatan. 14, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan juga bisa untuk orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Untuk itu selain berusaha, kita juga harus berdoa dan meminta atau memohon kepada Allah agar sakit yang diderita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
Letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, kemudian baca Al-Fatihah dan berdoa sebanyak 7 kali dengan kalimat sebagai berikut ini. Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisi-Mu. Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang ia dapati dengan dia Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisi-Mu. Lalu tempelkan tangan di bagian gigi yang sakit. Lalu setelah itu baca basmalah, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian membaca doa sebagai berikut. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma'a ajidu, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan aku khawatirkan. Dan yang ke-15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangnya atau pandangannya atau kabur ataupun rabun, maka hendaklah melakukan memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, bila tidak berhasil, coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak olehnya bulan itu. Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali, lalu baca sebanyak 7 kali doa ini. Al-Fatihah dawa'un likulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu ya Allah yang pengasih dan penyayang. Lalu mengucapkan ya Rabbi sebanyak 5 kali. Mengucapkan doa ini sebanyak 1 kali. Allahumma shfi antas afi wa afi antal afi. Ya Allah, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Itulah doa untuk menyembuhkan mata rabun dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan diterangkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Para sahabat channel Cantika Murotal yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah, dan semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak para sahabat semua untuk mendukung channel yang kecil ini agar menjadi channel yang lebih berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Caranya seperti yang setiap saya sampaikan, yaitu hanya dengan menekan tombol like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar setiap saya membagikan video terbaru, Anda semua
dengan mudah untuk mendapatkannya. Dan sebelumnya saya ingin memohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Sesama umat muslim, sesama umat Islam, marilah kita saling memaafkan. Dan kiranya cukup sampai di sini. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di kajian berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkah umur, dalam keadaan senang. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.